angkatan 2018 elektro kelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang amplitude modulation dengan frekuensi modulation. Nah, amplitude modulation itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau bisa dikatakan juga dengan carrier. Nah, berdasarkan perubahan amplitudenya, besarnya amplitude sinyal informasi mempengaruhi besarnya amplitude dari carrier tanpa mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal pembawa. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh gelombang sinyal amplitude modulationnya. Nah, di sini terjadinya kecil, besar. Nah, terus di sini mulai merata lagi, di sini kecil, besar lagi, terus di sini kecil. Nah, kenapa bisanya terjadi seperti ini? Karena besarnya amplitude sinyal informasi mempengaruhi besarnya amplitude dari carrier tanpa mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal pembawa. Nah, untuk mendapatkan sinyal seperti itu bisa dikatakan dari timer. Karena untuk mendapatkan sinyal ini AM itu dapatnya dari timer tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi modulation. Nah, sinyal frekuensi modulation merupakan satu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitude sinyal. Nah, informasi dengan amplitude sinyal pembawa tetap konstan. Nah, boleh kita lihat gelombang sinyal FM itu terjadinya kerapatan, terus kerenggangan, terus terjadinya juga kerapatan lagi. Nah, di sini kenapa terjadinya seperti ini? Karena berdasarkan amplitude sinyal informasi dengan amplitude sinyal pembawa tetap konstan. Nah, untuk mendapatkan sinyal FM ini dengan cara beat. Oke, di sini tadi saya sempat menjelaskan pengertian umum tentang AM dan FM. Nah, di sini saya akan membuat simulink yang pertama yaitu amplitude modulationnya dulu. Nah, di sini saya udah masuk ya ke program MATLAB. Selanjutnya saya klik di sini ada simulink. Nah, klik simulink. Nah, kita buat satu simulink yaitu di blank model. Oke, udah masuk ke blank model, langsung ke library browser. Nah, di sini kita cari salah satu di search ya. Di search itu mencari sine wave. Nah, sine wave ini untuk si sinyal. Copy dulu, kita buat ya. Kenapa saya membuat dua? Yang pertama itu buat sinyal info. Kita ganti dulu namanya, sinyal info. Nah, lanjut di sini untuk sinyal carriernya, sinyal pembawa. Oke, langsung ke library lagi, nyari di commonly used block, yaitu nyari si produk jangan dulu produknya, untuk konstannya. Nah, di sini untuk indeks, nilai indeksnya. Indeks modulator. Nah, kita cari lagi yaitu sum untuk menyambung. Nah, oke, setelah nyari sum, kita nyari produk untuk menyambung antara sinyal info dan pembawa
ke hasilnya. Nah, setelah udah diproduk, kita nyari untuk scope. Nah, scope ini fungsinya untuk menentukan hasil daripada si sinyal info dan sinyal pembawanya. Oke, sekarang kita coba di ground ini ke sini. Nah, lanjut. Kalau untuk si indeks modulasinya itu langsung ke AM modulator ya, AM modulator. Nah, ini langsung kita ground. Mohon maaf, maksudnya delete dulu, delete. Nah, oke. Langsung untuk sinyal carriernya masuk ke AM. Nah, untuk zoomnya baru ke AM modulasi. Nah, di sini hasil dari si AM kita perjelas lagi di scope. Oke, kita ganti si frekuensinya dengan 2 digit terakhir NIM saya, yaitu 72. Untuk sampel time-nya kita ganti 0,01. Nah, untuk di sinyal carrier, di frekuensinya, berhubung ini sinyal carrier, berarti hasil dari sinyal frekuensi info ini berarti 10 kali dari si sinyal info tersebut. Berarti 72 dikali 10 hasilnya 720. Nah, untuk sampel time-nya kita satu padakan dengan sinyal info tersebut. Nah, untuk sinyal indeks modulasinya saya akan menuruti dari soal yang dari Pak Reza berikan, yaitu ada 1, ada 0,5 dan 1,5. Nah, pertama kita akan mencoba yang 1 terdahulu. Oke, kita coba run. Nah, ini untuk hasil nilai indeks yang 1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba nilai indeks yang 0,1. Bisa dilihat ya, perbedaannya pun terlihat dari bentuk sinusoidal dari setiap nilai indeksnya. Oke, kita lanjut ke nilai 1,5. Berarti saya simpulkan di sini kenapa sih bisa berbeda-beda dari bentuk sinyalnya. Jadi kalau yang saya asumsikan itu dari nilai indeks tersebut berpengaruh, semakin besarnya nilai indeks, semakin tingginya pun frekuensinya. Nah, kalau semakin kecilnya nilai indeks tersebut,
semakin kecilnya juga si frekuensinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang simulink frekuensi modulasi. Nah, oke, kita coba untuk nyetem, atau bisa dikatakan, yang biasa dikatakan itu membuat project baru ya. Oke, kita buka dulu library. Nah, di sini kita membuka source. Seperti biasa, kita untuk mencari sine wave. Nah, sine wave ini untuk membuat sinyalnya daripada si frekuensi modulasinya, yaitu untuk sinyal pembawanya. Nah, kita drag ke project. Oke, kita ganti dulu ya namanya. Yang awalnya sine wave menjadi sinyal pembawa. Nah, setelah selesai, kita nyari lagi di library. Nah, di sini ada kolom untuk search, yaitu untuk mencari ya, untuk mencari simulinknya. Nah, kita ketik FM. Oke, kita cari FM-nya. Nah, ini kan ada banyak nih pilihannya, ada broadcast, ada baseband, ada modulatornya. Nah, kita cari yang paling nah ini nih, yang FM modulator passband, yang simbolnya ada dan ada sinyalnya gitu pokoknya. Nah, kita klik kiri, kita drag ke project. Oke, yang pastinya kalau kita untuk membuat suatu project, pasti ada yang namanya kita cari di sini ya, di commonly, yang namanya scope. Nah, di scope ini kita untuk mencari mencari tahu sinyalnya tersebut. Itu. Nah, kita ground, kita sambungkan ya, kita saling sambungkan. Nah, di sini sinyal pembawanya atau sinyal carrier-nya tersebut kita atur. Nah, untuk frekuensinya sendiri saya akan mengatur 2 digit PIN terakhir saya, yaitu 72. Nah, untuk di sampel time-nya saya akan memasang 0,01. Oke. Nah, di sini saya akan saya ambil kata, kita mencoba 720. Nah, di sini saya akan frekuensi deviasinya akan menyimpan 10. Oke. Nah, kita coba lihat hasilnya. Bisa kita lihat dari di frekuensinya tetap. Nah, di sini kerapatannya pun bisa dilihat agak rapat. Untuk si deviasinya saya simpan 10. Nah, kita coba untuk deviasinya. Untuk deviasinya saya ganti deviasinya menjadi 5. Oke. Nah, ini kan tadi yang 10, kita coba yang 5. Nah, berarti bisa kita bandingkan ya, kalau semisalnya deviasinya semakin besar, berarti semakin renggangnya juga kerapatannya. Nah, kalau misalnya deviasinya kecil, berarti kerapatannya semakin besar, kayak gitu. Nah, kita coba lagi untuk di frekuensi pembawanya. Saya coba kita
kita pasang ambil kata 300. Oke. Nah, kalau semisalnya kita menyimpan di 300 itu ada perubahan daripada si ketinggian frekuensinya. Kalau misalnya sinyal pembawanya saya kurangin, berarti semakin kecilnya pun tinggi frekuensinya tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih dari saya. Cukup mungkin dari penjelasan tentang modulasi analog, frekuensi modulasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Mahendra Alvan Rosandi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.